Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3867-3869 Bab 3867 You Can Kill Me. Haha, jika kamu tidak bisa menang, kamu bisa memanggil ayah. Apakah 3 sekte suci kamu semua jenis sampah yang serakah untuk hidup dan takut mati? Wajah Landen Sen penuh ejekan, menyebabkan banyak murid Buddha di Lingshan tertawa di tempat. Kamu. Wajah marah Yang Chonghu berwarna hijau. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia berteriak histeris, sialan, aku bertarung denganmu. Begitu raungan itu jatuh, Yang Chonghu memutar tangannya untuk mengorbankan penjara gila darah, dan menebas dahi Landen Sen. Pisau itu memicu gelombang besar guntur berwarna darah, yang sangat kuat. Landen Sen membalik tangannya untuk mengorbankan kapak Xuan Hua, dan menebasnya, memicu aura merah keemasan yang bergelombang, dan mengenai bilah pedang gila yang berdarah secara akurat dan akurat. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan cahaya keemasan merah menyala oleh kapak Xuan Hua menekan Scarlet Thunder, dan Yang Chonghu Zen mundur 1 kilometer jauhnya. Mati untuk Lao Su. Yang Chonghu tidak percaya pada kejahatan ini, dan sekali lagi bergegas menuju Landen Sen dengan pedangnya. Meskipun Yang Chonghu ditutupi dengan bekas luka, kekuatan tempurnya tetap tidak berkurang. Alasan utamanya adalah bahwa serangan Seng Xiu sebelumnya dicadangkan dan Yang Chonghu tidak rusak parah. Melihat tindakan Yang Chonghu pada Landen Sen, Seng Xiu dan Yuluosha akan melangkah maju untuk membantu. Saudara benar, Anda adalah seorang biksu Buddha. Biarkan saya mengurus pekerjaan kotor berikutnya. Anda tidak perlu campur tangan. Landen Sen pertama-tama berteriak kepada Seng Xiu, dan kemudian meluncurkan transmisi suara ke Jade Raksa, Yu Raksa, saudara lelaki saya yang saleh adalah biksu Buddha, jadi tidak mudah mengambil inisiatif untuk membunuh. Pergi dan bunuh kelompok konformis ini, jangan lepaskan ikan yang lolos dari jaring, ini biarkan saya berurusan dengan pria dengan nama keluarga Yan. Ini baik. Jade Raksasa merespons, dan kemudian menggulung angin samadi, bergegas masuk ke pasukan sekte, dan mulai membunuh dengan liar. Badai 3 warna membawa kekuatan menakutkan menghancurkan langit dan bumi, dan dimanapun melewatinya, sekelompok besar biarawan konformis dicekik menjadi kabut darah bubuk oleh badai, yang mengerikan. Apa? Serangan tiba-tiba Jade Raksasa menyebabkan kekacauan total pada pasukan sekte, dan semua jenis jeritan tidak ada habisnya. Meskipun cedera Jade Raksa belum sepenuhnya pulih, masih sangat mudah untuk menghadapi kelompok penyintas ini. Amitabha. Seng Xiu melipat kedua tangannya, dan matanya menunjukkan rasa terima kasih. Di tanah suci Lingshan, para biksu Buddha benar-benar tidak mudah untuk dibunuh. Sementara Jade Raksasa melancarkan serangan agresif, Yang Chonghu sekali lagi menipu dirinya sendiri dan datang ke Landen Sen, mencoba yang terbaik untuk mengambil pisau gila penjara darah dan menebasnya ke arah Landen Sen. Xuan Xiansu, mata suci sudah mati. Landen Sen tidak ingin membuang waktu, mata iblis suci di tengah dahinya menembakkan sinar cahaya besar berwarna darah lagi, menuju ke arah Yang Chonghu. Rambut Yang Chonghu berdiri tegak, dan dia merasakan krisis besar. Xuan Xiansu, tubuh emas tubuh tuan. Dia bahkan menyemprotkan 3 suap esensi dan darah, membakar vitalitasnya sendiri, dan memperlihatkan tubuh emas yang mendominasi, seluruh tubuhnya digulung dengan cahaya keemasan. Sejumlah besar esensi dan darah mengembun di depannya, perisai cahaya keemasan sekuat liang, mencoba menahan pukulan mengejutkan Landen Sen. Ledakan. Sinar cahaya berwarna darah yang ditembakkan oleh mata iblis suci langsung mengenai perisai cahaya emas di depan Yang Chonghu, dan ledakan itu terdengar seperti langit runtuh. Bagaimanapun, Yang Chonghu masih meremehkan kekuatan kematian Landen Sen, perisai cahaya keemasan di depannya langsung hancur dan dihancurkan oleh sinar cahaya berwarna darah, dan darah yang tak berujung menelannya hingga mati. Apa? Dalam jeritan teriakan, tubuh Yang Chonghu terkoyak oleh luka yang tak terhitung jumlahnya oleh darah dan energi cahaya yang menakutkan. Itu penuh dengan lubang, dan tubuh emas tuan itu rusak, dan langsung dipukul kembali ke bentuk aslinya. Setelah pukulan itu, Yang Chonghu berdiri bergoyang di udara, seluruh tubuhnya buram, hampir tidak terlihat dalam bentuk manusia. Landen Sen sedikit terkejut, dia layak menjadi putra utusan suci dari 3 gereja suci. Dia telah selamat dari kematian dengan mata suci sebelum dia mati. Meskipun dia belum mati, Yang Chonghu, yang dihantam oleh kematian mata suci di depan, telah mencapai ujung panahnya, dan tidak lagi bisa bertarung. Kesenjangan kekuatan yang besar memungkinkan Yang Chonghu untuk mengenali kenyataan. Kemarahan di hatinya menghilang, digantikan oleh rasa takut akan kematian. Dia membuat permohonan histeris minta ampun, teman-teman Taoisme. Maafkan aku. Yan. Minta maaf padamu, mengemis sesama pengikut Tao untuk membiarkan saya. Minta maaf padamu, mengemis sesama pengikut Tao untuk membiarkan saya pergi.
Yan Chonghu benar-benar kehilangan martabatnya dan berlutut di depan Landen Sen, meraung gemetar. Di mana Landen Sen bersedia memperhatikan pengampunan belas kasihan Yan Chonghu, ia memanggil kapak Xuan Hua dengan kosong, dan menebas Yan Chonghu dengan kapak ganda. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti akan menghancurkan tubuhmu. Tidak ada gunanya bagimu untuk melarikan diri ke ujung dunia. Kantus Yan Chonghu hampir pecah, dan ia mengeluarkan raungan parau yang panik. Idiot, apakah paman ini akan memohon ayahmu untuk membiarkan aku pergi? Setelah Landen Sen mengucapkan sarkasme, kapak Xuan Hua di tangannya mengenai leher Yan Chonghu. Engah. Dengan kapak di tangannya, kepala Yan Chonghu terbang miring, dan darah di leher yang pecah memercik seperti air mancur, menyebabkan hujan darah kental jatuh. Ini belum berakhir, Landen Sen membuka mulutnya dan memuntahkan pusaran api sejati, menelan dan merendam tubuh Yan Chonghu, sampai dia membakar tubuh dan jiwanya menjadi serpihan. Api Jiu Mei yang bergejolak lewat, dewa Yan Chonghu hancur. Landen Sen tidak membiarkan Yan Chonghu berencana untuk melepaskannya. Pihak lain adalah putra utusan suci dari 3 agama suci. Membiarkannya pergi sama saja dengan membakar tubuhnya dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Landen Sen harus memotong rumput dan membasmi. Selain itu, identitasnya telah terungkap, dan seorang biarawan yang tunduk tidak boleh dilepaskan. Setelah Landen Sen membunuh Yan Chonghu dengan cara yang sangat keras, seluruh orang berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke pasukan faksi konformis, bersiap untuk membunuh semua biarawan konformis di sini. Melihat kematian tragis Yan Chonghu, dan melihat pembantaian Jade Raksa, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, masing-masing sangat takut sehingga mereka tidak punya niat untuk bertarung lagi dan melarikan diri di sekitar. Jade raksasa khawatir bahwa akan ada ikan yang menyelinap melalui jaring, jadi dia dengan tegas melemparkan kutukan Raja Hantu, dan hantu besar Kaisar Hantu Raksasa muncul di belakangnya. Kaisar Hantu Raksa menghabiskan semua kekuatannya dan melemparkan Trisula ke tangannya ke langit. Tiba-tiba, Trisula berubah menjadi petir hitam tak berujung, seperti pusaran petir hitam besar, menyebar ke segala arah, menutupi langit. Langit berubah dari hari ke malam dalam sekejap, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Membunuh. Saat Jade Raksa menjerit, adegan yang menakutkan dan menakutkan muncul. Saya melihat petir hitam tebal tiba-tiba turun di pusaran guntur hitam di atas langit, seperti badai hujan, mengenai para biarawan konformis di bawah. Bum bum bum. Sejumlah besar leisuo hitam jatuh pada para biksu yang tunduk yang mencoba melarikan diri, meledakkan ledakan mengerikan seperti langit dan bumi. Dalam retakan yang intensif dan keras, mayat biksu yang tak terhitung jumlahnya dibombardir dan dibunuh. Landen Sen menggunakan semua energi yang tersisa di benih iblis untuk sekali lagi melemparkan mata suci untuk mati. Sinar cahaya berwarna darah naik ke langit menyapu seluruh pasukan Sekte Sun, dan kekuatan bisa disebut surga dan bumi. Di mana sinar cahaya berwarna darah berlalu, tubuh biksu yang patuh meledak dalam warna hitam, dan tubuh mereka dibombardir menjadi bubuk. Dalam setengah seperempat jam, Landen Sen dan Yuluosha bekerja bersama untuk membunuh semua biarawan konformis, tanpa melepaskannya. Bab 3868, Advance and Retreat Together. Para biksu Buddha Lingshan yang menyaksikan semua ini terkejut tak dapat dikenali. Amitabha. Seng Xiu menggenggam tangannya bersama-sama, dan membawa banyak murid Buddha untuk melafalkan mantra kelahiran kembali, yang dapat dianggap sebagai transendensi bagi para beku konformis yang telah mati ini. Setelah menyelesaikan pasukan yang menyerah ini, Jade Raksa mengumpulkan rampasan, dan dia penuh pot. Landen Senfei datang ke tubuh Seng Xiu, dan keduanya berbicara dengan gembira. Seng Xiu, terima kasih saudara Sen karena telah menghancurkan pengepungan. Seng Xiu berulang kali berterima kasih padanya, menunjukkan rasa terima kasih. Landen Sen berkata dengan malu, jangan berterima kasih kepadaku, saudara tertua mungkin melecehkanmu. Kali ini membunuh Yan Chonghu dan memusnahkan sejumlah besar pasukan konformis pasti akan membuat marah para santo hegemonik. Begitu Tuan Luo Tianxiang memobilisasi kerumunan untuk datang ke Lingshan Kompleks Chou, Lingshan dalam masalah besar. Karena itu, Landen Sen sedikit menyesalinya. Saya terlalu impulsif sekarang, dan membunuh putra utusan suci dari 3 agama suci untuk memotong akarnya. Bahkan jika tidak ada yang curhat dalam berita, utusan pedang naha akan tahu bahwa putranya mati cepat atau lambat, dan dia pasti akan datang ke Lingshan untuk mencari Rami. Mengganggu. Landen Sen kemudian menyadari bahwa tindakan yang dia rasakan setara dengan melukai Seng Xiu. Seng Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Sen tidak perlu terlalu khawatir. Faktanya, utusan pedang tuan dari sekte telah lama berkeinginan untuk mengalahkan Lingshan, terutama karena dia baru-baru ini terluka parah dan tidak bisa melakukannya secara langsung, jadi dia mengirim Yan Chonghu. Pimpin pengajuan pasukan datang ke Lingshan untuk mengintimidasi dan membujuk agar menyerah, dan bertanya tentang intelijen. Bahkan jika lawan tidak mengambil tindakan ini, diperkirakan bahwa mereka akan menyerang Lingshan segera.
Yan Chonghu itu jahat dan pembunuh, tindakan saudara Sen dianggap sebagai bahaya besar bagi wilayah abadi Tianmu, dan tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Seng Xiu melipat tangannya dan menambahkan. Landen Sen tersenyum malu, dan kemudian bertanya, ya, saudaraku, saya tidak tahu bagaimana situasi di Lingshan. Sebelum dia dan Jade Luoxia datang ke Lingshan, mereka telah belajar sedikit tentang situasi saat ini dari beberapa biksu di daerah Lingshan. Ketika mereka mengetahui bahwa Guru Xuanji terluka parah, mereka mungkin dapat menganalisis situasi Lingshan. Seng Xiu menghela napas dengan suara yang dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Brother Sen, situasi di Lingshan sekarang sangat rumit. Adik laki-laki itu tidak merekomendasikan bahwa Brother Sen tinggal di Lingshan, yang terbaik adalah pergi sekarang. Perhatian utama Seng Xiu adalah bahwa jika utusan suci Tuan datang ke pintu, Landen Sen akan dalam bahaya. Saudara Yan Chonghu, karena saya membunuh Yan Chonghu, saya secara alami akan mengambil inisiatif. Sebelum kedatangan utusan Nahasage, saya akan maju dan mundur bersama saudara, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Tapi, Seng Xiu mengerutkan kening. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, saudaraku, jangan menolak. Saudaraku, aku tidak mampu berurusan dengan Luo Tianxiang. Aku seharusnya bisa membantumu. Dalam hal yang tidak mungkin bahwa saatnya tiba, Landen Sen dapat melepaskan kekuatan 9 roh Yuan Sheng akan disegel dalam Demon Refining Pot untuk membantu, mungkin membantu Lingshan mengatasi krisis ini. Seng Xiu terkejut sesaat, apakah ada cara untuk berurusan dengan Luo Tianxiang? Jika kalimat ini berasal dari orang lain, Seng Xiu tidak akan berani mempercayainya, tetapi orang yang mengatakan kalimat ini adalah Landen Sen. Seng Xiu yakin bahwa dia tahu bahwa Landen Sen jelas bukan tipe orang yang banyak bicara. Kakak Sen, kamu bisa menghindari air berlumpur ini. Seng Xiu mengerutkan kening, seolah-olah dia masih ingin membujuk Landen Sen untuk pergi. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, kedua saudara seharusnya mendukung satu sama lain. Saudara-saudara yang saleh tidak perlu membujuk. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana berperang melawan para utusan yang sombong dan pasukan 3 orang suci yang tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Anda dan saya harus membahasnya dengan cermat. Seng Xiu tahu dia tidak bisa membujuk Landen Sen, dengan ekspresi tak berdaya, dan berkata, Kakak Sen, ikuti Seng Xiu ke Lingshan dan ceritakan kembali. Ini baik. Landen Sen mengangguk. Seng Xiu mengeluarkan medali giok dari cincin penyimpanan dan menuangkan kekuatan spiritual kekacauan ke medali giok. Kartu giok menembakkan cahaya keemasan, merobek celah di formasi besar Gunung Lingshan. Selanjutnya, Seng Xiu memimpin Landen Sen dan Jade Luoxia ke Lingshan. Lingshan menempati area kecil dan hanya membentang ribuan mil, tetapi aura kacau di gunung sekuat substansi. Awan emas besar melayang di atas dan di antara gunung dan gunung. Awan emas ini dibentuk oleh aura kacau yang padat. Menarik napas panjang membuat orang merasa segar kembali. Meskipun tidak ada bangunan yang indah di Lingshan, seluruh gunung dipenuhi dengan suasana yang sangat unik, memberi orang rasa ketenangan dan kedamaian, hikmat dan hikmat. Kuil Sinleidin terletak di puncak-puncak utama Lingshan, di persimpangan gunung dan langit, cahaya 7 warna Buddha yang misterius dan indah turun, seperti lingkaran cahaya di belakang Buddha. Cahaya yang lembut dan damai itu tampaknya mampu membersihkan debu dan lumpurnya sendiri, serta membasuh jiwa. Orang memiliki semacam perasaan halus melupakan pikiran yang mengganggu. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen memiliki pengalaman yang luar biasa. Lingshan ini layak menjadi tanah suci Buddhis paling terkenal di dunia nyata. Para beku Buddha yang terpapar pada lingkungan seperti ini memang sangat bermanfaat untuk praktik. Dikatakan bahwa semua bangunan di Lingshan hancur selama Perang Kepunahan, dan semua bangunan hari ini dibangun kembali kemudian, termasuk kuil Sinleidin di puncak-puncak utama. Orang-orang Buddha tidak memperhatikan kemegahan dan hierarki. Ada banyak bangunan seperti loteng dan istana di kuil. Seng Xiu memerintahkan para murid untuk terus menjaga semua bagian Lingshan, dan kemudian membawa Landen Sen dan Jade Luoxia ke Aula Daxiong di pusat kuil Leidin, dan menempatkan lapisan isolasi suara dan isolasi dari penjelajahan roh. Di Daxiong Hall yang kosong, hanya ada Seng Xiu, Landen Sen dan Jade Luoxia. Apakah gadis ini? Seng Xiu menoleh ke Jade raksasa. Jade Luoxia memeluk tinjunya, dan menjawab dengan serius, nama gadis ini adalah Yu Luoxia, dia adalah Tao dari Landen Sen. Sebelum kata, Lu, selesai, Landen Sen menutup mulut kecil Jade Raksa dengan satu tangan, dan berkata, dia adalah teman penting saya, dia adalah milik saya, dan saudara saya tidak perlu khawatir. Huff, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan, bagaimanapun, gadis ini hanya alat orangmu. Jade Luoxia melepaskan tangan Landen Sen dan bersenandung dengan bodoh, wajahnya yang cantik penuh kebencian. Ketika Seng Xiu melihat Jade Raksasa dan Landen Sen tampaknya memiliki hubungan dekat, dia tidak lagi khawatir. Saudaraku, bukankah kita harus bertemu Tuan Xuanji dulu? Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Seng Xiu menggelengkan kepalanya sedikit, tuanku terluka parah dalam pertempuran dengan pendekar Sage beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia masih dalam penyembuhan di kolam Linghua, di gunung belakang, jadi sementara ini tidak nyaman untuk melihat orang. Saya tidak tahu apa yang melukai guru Xuanji. Apakah itu penting? Tanya Landen Sen. Seng Xiu menghela napas dalam hati, dan berkata, meskipun mana tuannya jauh lebih baik daripada tuan pendekar sekte Sansheng Sekte, tetapi dia sudah dalam keadaan, 5 pembusukan surga dan kehidupan manusia, dan hidupnya akan habis, jadi dalam pertempuran sebelumnya menderita kerugian besar, menghasilkan jiwa yang serius rusak. Saya tidak tahu apakah ayahnya bisa pulih. Ekspresi Landen Sen tenggelam ketika dia mengatakan ini. Tampaknya situasinya sangat buruk. Masih ada lebih dari 20 tahun yang tersisa sebelum gereja Sansheng mengklaim menaklukkan Tianmu Immortal Domain. Mengapa gereja Sansheng mengirim utusan untuk menyerang Lingshan sebelumnya? Apa tujuan mereka? Tanya Landen Sen dengan rasa ingin tahu. Bab 3869 Ancient Buddha Slate and Master of Mysticism. Seng Xiu sedikit mengangguk, Brother Sen mengharapkan sesuatu menjadi seperti dewa. 3 agama suci memang memiliki tujuan lain, tetapi Seng Xiu tidak berani mengatakan apa tujuan spesifiknya. Guru menyebutkan bahwa 3 Buddha besar pernah menyegel sepotong di Lingshan. Objek misterius Ancient Buddha Stone Tablet, meskipun objek ini belum pernah muncul di dunia, kemungkinan akan disegel di suatu tempat di Lingshan. Alasan mengapa 3 sekte suci ingin menduduki Lingshan, mungkin ini diarahkan pada hal ini. Seng Xiu berkata dalam bisikan, menceritakan dugaannya di dalam hatinya. Batu tulis Buddha kuno. Landen Sen belum pernah mendengar hal seperti itu. Karena itu disegel oleh 3 Buddha utama, itu pasti bukan masalah kecil. Jika 3 sekte suci benar-benar fokus pada Lingshan, Lingshan pasti sangat berbahaya. Bukankah saudara yang saleh itu mempertimbangkan untuk mengambil biksu Buddha untuk meninggalkan Lingshan? Tanya Landen Sen. Seng Xiu menyatukan tangannya dan berkata, guru memiliki kebaikan untuk mengenal saya. Karena orang tuanya tidak memilih untuk meninggalkan Lingshan, bagaimana Seng Xiu pergi? Saya tidak takut dengan lelucon Brother Sen. Ketika saya melonjak ke dunia roh kuno, Seng Xiu hampir terbunuh oleh seorang perampok. Guru secara tidak sengaja menyelamatkan saya. Dia adalah mentor sekaligus penyelamat saya. Seng Xiu menambahkan sebuah kalimat, mengekspresikan idenya untuk maju dan mundur bersama dengan Master Xuanji. Landen Sen bisa memahami pikiran Seng Xiu, tetapi hanya mengandalkan formasi penjaga gunung besar di Lingshan dan jumlah murid Buddha yang lusuh ini, yang ingin melawan serangan 3 sekte suci adalah sama dengan mimpi. Landen Sen tidak ingin melihat saudaranya berkorban dengan sia-sia, dan mencoba membujuknya, ya, saya mengerti perasaan Anda, tetapi jelas bukan ide yang baik untuk tinggal di Lingshan. Ada 10 utusan hebat dari 3 sekte suci, yang semuanya dipelihara oleh Luo Tianxiang. Untuk, ini saja utusan suci ini cukup untuk mengundurkan wilayah abadi Tianmu, dan Lingshan tidak bisa membantahnya. Daripada mengirim mereka ke kematian tanpa arti, lebih baik untuk memimpin para murid Buddha untuk meninggalkan Lingshan, mengumpulkan semua pasukan, dan bertarung bersama. Selama kamu bertahan, masih ada beberapa harapan untuk merebut kembali Lingshan di masa depan. Landen Sen memberitahu Seng Xiu bahwa dia telah mengumpulkan pasukan gabungan dan bersiap untuk berperang melawan 3 orang suci, dan omong-omong mengungkapkan bahwa dia dan pasukan gabungan bersama-sama membunuh utusan malam itu. Mengetahui bahwa Landen Sen memimpin pasukan gabungan untuk membunuh para Saint dari 3 agama suci, Seng Xiu terkejut dan mengagumi tindakan Landen Sen. Dia tentu memahami kebenaran di mulut Landen Sen, tetapi dia masih berkata dengan tak berdaya, saudara Sen baik, Seng Xiu telah menerimanya, tetapi guru mungkin tidak setuju dengan ini. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, baiklah, saudaraku, izinkan saya meyakinkan guru Xuanji untuk mencoba. Ini. Seng Xiu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya setuju, mengatakan, ya, karena Brother Sen memiliki keinginan ini, Seng Xiu akan membuat pengecualian. Landen Sen mengangguk, dan buru-buru berkata, seharusnya tidak terlambat, saudara yang saleh akan membawa saya untuk bertemu guru Xuanji. Mungkin saya bisa menyembuhkan luka-lukanya. Seng Xiu menyatukan tangannya, dan kemudian mengarahkan Landen Sen dan Jade Raksa untuk meninggalkan Aula Daxiong dan pergi ke gunung belakang Lingshan. Gunung belakang Lingshan adalah jalur hutan bambu, dan bagian paling dalam dari jalur hutan bambu adalah Hualing Pond. Kolam Hualing adalah area terlarang di Lingshan, dipenuhi kabut putih dan dikelilingi oleh penghalang cahaya Buddha emas, yang sangat misterius. Kolam roh ini sebenarnya adalah kolam teratai. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno dewa-dewa yang mengabadikan, Buddha Tathagata membuat pencerahan besarnya di kolam roh, menembus sumber rasa sakit, dan mencapai posisi surga. Karena aspirasi sang Buddha, air di kolam dapat mencuci semua kotoran di jiwa makhluk hidup, dan membuat tubuh dan roh biksu Buddha lebih murni. Untuk menghindari pencemaran kolam Hualing, Lingshan telah menetapkan sejak zaman kuno bahwa hanya biksu Buddha yang telah mencapai tubuh arhat, atau lebih yang memenuhi syarat untuk mandi di sini.
Master Xuanji telah memulihkan diri di kolam roh sejak dia terluka parah oleh utusan Sein utusan dalam pertempuran sebelumnya. Seng Xiu membawa Landen Sen dan Jade Luosha ke depan kolam gualing. Di depan mereka bertiga adalah penghalang cahaya Budak emas, dan pemandangan di kolam gualing internal tidak dapat dilihat. Tuan, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Seng Xiu melipat tangannya di luar kolam gualing dan berteriak. Apa masalahnya? Suara serak dan dalam datang dari Ling Ling Pool, yang terlihat sangat tua. Jenderal Seng Xiu Yang Chonghu melaporkan berita bahwa pasukan faksi Sun telah datang untuk melakukan kejahatan, dan mengatakan kepada guru misterius Landen Sen untuk datang berkunjung. Teman kecil ini, silakan masuk dan bicara. Suara lama guru Xuanji datang lagi, dan celah terbuka di penghalang cahaya Buddha di luar kolam Ling Ling. Landen Sen berjalan ke Ling Ling Pool. Ling Ling Pond adalah mata air spiritual yang hambar dan biasa-biasa saja, mata airnya jernih, melepaskan aura putih, dan kabut di sekitarnya mengepul, yang mengandung energi indah dan suci. Landen Sen hanya menarik napas dalam-dalam, dan merasa bahwa roh-roh jahat dari roh-roh jahatnya sendiri telah dibubarkan sedikit, dan itu sangat menyegarkan. Seorang lelaki tua kurus duduk dan berbaring di kolam transformasi roh, orang tua itu sudah sangat tua dan rapuh, seperti pohon mati layu. Jika bukan karena napas lemah yang dilepaskan oleh orang tua itu, Landen Sen hampir akan curiga bahwa orang tua di depannya adalah mayat. Orang ini adalah penguasa Xuanji, dengan nafas yang luar biasa lemah, dan ada banyak luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Luka yang paling mencolok adalah dari pusat alis ke luka tusuk di perut. Landen Sen terkejut, jika dia menebak dengan benar, tubuh Master Misterius di depannya telah dipotong menjadi dua. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan guru Xuanji untuk mereparasi tubuhnya dan menjaga vitalitasnya. Landen Sen tidak banyak berpikir, dia segera membungkuk pada Tuan Xuanji di kolam Ling Ling dan berkata dengan hormat, Junior Landen Sen, beri penghormatan kepada Tuan Xuanji. Terima kasih, teman kecilku, karena telah membantuku. Tubuh Laona sulit untuk bangkit dan bergerak. Aku harap teman kecilku tidak akan menyalahkannya. Master Xuanji membuat suara yang lemah dan serak, dengan rasa terima kasih tercampur dalam nadanya. Tuan, jangan bersyukur. Generasi muda terlalu impulsif dan membunuh Yang Chonghu itu. Sangat mungkin bahwa utusan bijak pedang sombong akan datang untuk membalas dendam. Generasi muda yang menyebabkan masalah pada kuilmu. Melihat api kehidupan guru Xuanji di depannya seperti lilin di angin, Landen Sen tampak malu. Master Xuanji menggelengkan kepalanya sedikit, teman-teman kecil tidak perlu menyalahkan diri mereka sendiri. Bahkan jika tidak ada masalah hari ini, dalam setengah bulan, utusan pedang tuan besar masih akan menyerang Lingshan. Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya, tiga agama suci sangat kuat, bisakah tuannya memiliki jalan keluar? Guru Xuanji terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, batu giok dan batu dibakar, bagaimana Anda bisa mundur? Landen Sen dengan penuh semangat membujuknya, memberitahu guru Xuanji tentang identitasnya sebagai Presiden Angkatan Darat Teritorial Wilayah Tianmu, dan bunuh diri dengan tentara. Utusan Xie Seng dan prestasi lainnya juga mengatakannya lagi, dan mencoba membujuk guru Xuanji untuk memimpin sang Buddha murid sekte meninggalkan Lingshan untuk menghindari korban yang tidak berarti. Tuan Xuanji perlahan membuka rongga matanya yang bobrok, menatap Landen Sen beberapa kali, dan berkata, teman kecilku memang luar biasa, dan kata-katamu masuk akal. Namun, Lingshan adalah tempat di mana Laona akan menjaga seluruh hidupnya. Saya terbunuh di tempat, dan saya tidak ingin melihat tiga orang suci menaklukkan tanah suci.